jati Adalena just one night stand Sekali kegelembungin bulan Hadi dari matras nang beli Hulipi dan bakat kenehang Marejani di pabinang Liang sekayang-kayang makin Sekata dia ada di samping beli. Oke. De Ari itu ya. Sebenarnya Ari apa De Ari atau D atau apa nih? Boleh Pak De yang De mana Ari. jawab. Ya, penonton Oke Made ini salah satu bintang tamu yang menurut saya spesial. Kenapa? Karena mungkin banyak yang tahu lagunya, mungkin banyak yang tahu penyanyinya, tetapi relatif berbeda ya, berbeda dengan penyanyi lain kebanyakan. Karena De Ari ini konsepnya agak beda ya. Iya. Kalau dibilang nah mungkin De Ari sendiri yang cerita banyak ini. Yang penting yang jelas bahwa De Ari ini walaupun baru pertama kali muncul di Oke Made, tapi yang jelas dia adalah stok lama di musik Bali sebetulnya. Boleh diceritakan nggak De Ari mungkin asalnya dari mana dan bagaimana awalnya bisa tertarik ke musik mungkin? Tiang nama aslinya Imade Ari Sandi, cuman dipanggil De Ari. Tiang kelahiran Denpasar 3 Mei 81 Pak De. Oke. Nggih, untuk kenten musiknya tiang mulai belajar main musik lah kenten nggih. Dari tahun 99 nih Kak. 99 berarti masih baru tamat SMA ya? Tamat SMA nih Kak Pak De. Nggih. Memang hobinya di musik atau gimana? Emang nikah aja sih yang senang. Hobinya emang itu gitu? Ya, nggih Pak De. Sekedar hobi atau memang ada cita-cita jadi musisi sebelumnya? Awalnya sih hanya hobi mantan nih Kak Pak De. Nggak pernah kepikiran akan membuat sebuah karya atau apa mantan nih Kak. Hanya hobi Nggih. untuk dimainkan sendiri atau sudah berpikiran satu saat akan ditampilkan di publik atau gimana? Saat nikah sih durung Pak De. Nggih, hanya main-main aja karena waktu nikah kan dari awal-awal dia main musik kan artinya masih cover-cover lagu orang gitu Pak De. Nggih. Pada masa itu berarti model band atau penyanyi sebelumnya? Udah band sih nikah. Band dari awal nikah. Yang digemari disuka waktu itu siapa misalnya? Awal-awal nikah yang kalau zaman nikah Pak De nggih, karena waktu nikah kan rocknya sedang naik nikah. Kebetulan zaman nikah yang mainkan nomor-nomor dari Iron Maiden, Halloween, Deep Purple seperti nikah. Nggih. Klasik rock semua Klasik ya rock, jadinya. ya, klasik rock sih. Berarti awalnya di musik itu justru bukan lagu pop Bali sebetulnya awalnya. Dan Pak De. Lebih ke musik rock Ya, juga. lebih ke klasik rock. Sempat ngeband atau solo waktu itu? Ngeband nih Pak De. Udah ngeband Ya. dengan teman-teman juga. Teman-teman, Nama bandnya apa? Banyak Pak De. Salah satu. Sempat aktif. Ya. Ya biasa ya anak-anak kadang-kadang band ini lagi bubar Ya, bikin lagi nggih, gitu ya. Enten, Pak De. Itu sampai tahun kapan itu ngeband? Ngebandnya terus sih tiang ngeband nih ke. Cuman waktu nikah tahun 99 tempat awalnya nikah ikut festival rock se-Jawa Bali nih ke waktu nikah. Dan kebetulan Waktu zaman itu banyak ya ada festival rock. banyak sekali Pak De. Kebetulan tahun nikah tiang kebetulan sama teman-teman band dapat kenten apa istilahnya juara favoritnya tahun 99. Se-Indonesia waktu itu ya. Se-Jawa Bali nih Kak. Se-Jawa Bali. Nggih, Pak De. Belum kepikiran rekaman juga waktu itu ya? Belum nih Pak De. Karena masih jiwa muda ya waktu Jiwa-jiwa itu. festival aja. Ya, makin masih sih tetap Ibaratnya muda. kalau orang mengatakan dulu di Jogja ada festival alih gitu biasanya. Ya, seperti nikah dah dulu. Beda soalnya kalau karakter dulu anak band apalagi kalau festival ngedeng skill kan Ya, biasanya kan. Dan pasti ada istilahnya ada masing-masing sesinya masing-masing kan. Tapi kalau sekarang agak sulit sebetulnya di band ya gitu ya. Nah, kalau ke lagu Bali itu gimana awalnya? Awal tahu lagu Bali nikah yang dari tahun 2019 sebenarnya Pak De. Relatif baru berarti ya? Baru yang untuk di lagu Balinya emang Kita dulu. baru sekali. Berarti Pidan sing tertarik aja lagu Bali. Bukannya tertarik, nggak pede aja sih nih Pak De waktu nikah. Kenapa nggak pede? Ya gimana ya, sing juari ngedengin karya itu loh, uang aja kini ini. Tapi udah rencana mau bikin, tapi nggak pede. Sempat sih tiang nulis-nulis sempat nikah. Setelah nikah tahun 2019 kebetulan apa istilahnya tiang ada lagu, tiang coba buat kenten. Zaman pandemi ini kan pun. Yeah.
Nike tiang buat, udah itu pede sih nah ngabo nah. Tiang kasih lihat teman saya, teman baik di Fakultas Hukum, di Om Dewo Sugama, apa kabar? Beliau tiang kasih. Jangan sebut nama Om Dewo Sugama, karena kalau ketemu saya pasti ditanya kapan kuliahnya selesai. Beliau yang nyarankan saya, tapi setelahnya tiang kasih dengar beliau, luang nih beli, coba kan yang darap biar lebih serius kan raganya. Sekan na nanya. Yang paling pertama lagu apa waktu itu? Deto Sangat Tangan. Deto Sangat Tangan. Ya. Dan ini menarik sebenarnya memang kalau kita lihat kan ketika pandemi terjadi, orang yang dulunya tidak terpikir menjadi apa bisa menjadi. Yang tidak bisa apa bisa menjadi sesuatu. Ya barangkali ya kalau nggak ada pandemi mungkin nggak nyanyi lagu Bali ya. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Berarti Deto Sangat Tangan yang pertama kali direkam gitu ya. Dan sesuai judul lagunya memang waktu itu sing besanget gitu kan itu ya. Ya, itu sih hanya dilepas saja gitu. Saja. Dan hasilnya ya lumayan sih ternyata lumayan. Teman-teman yang ngajak garap lagu apa nih gitu modelnya, cuman sempat nggak yakin awalnya nggak yakin, cuman saya lepas ke gini banyak bilang bagus lagunya bagus gitu. Padahal kita sendiri nggak begitu yakin sebenarnya. Perasaannya gimana pertama kali menyanyikan lagu Pop Bali? Ya agak kagok sih, belum terbiasa soalnya nih ya dari cengkok atau apa, masih jauh, yang masih belajar sini. Sempat berpikir, ya pangus nih gitu. Jadi salah satunya seperti nikah Pak De. Tapi akhirnya setelah itu diterima, muncul lagi kemudian banyak ada Cinta Gila, termasuk Gelembogin Bulan tadi kan gitu juga ya. Setelah nikah pun bisa. Dan akhirnya mengalir aja gitu. Mengalir mantan Pak De. Yang sebenarnya mendorong Ari akhirnya rekaman lagu Pop Bali di luar pandemi gitu. Motivasinya apa Ari boleh tahu? Intinya sih, tapi ya tiang nikah berkarya aja Pak De, berkarya dengan tulus ikhlas, kintan mantan sih. Nggak kintan sih, tapi apa namanya, nggak harus boom atau napi, intinya tiang berkarya nih ke. Karena memang suka di musik gitu ya? Ya, seperti ini ke. Mungkin kalau boleh tahu alasannya, ini teman-teman mungkin belum tahu juga. Ari artinya tidak begitu, bukan nggak fokus, artinya hanya berkarya aja. Karena sebetulnya aktivitas kesibukannya saat ini bukan di musik sebetulnya ya. Oke, jadi Ari ini adalah salah satu staf di program studi doktoral ya di Fakultas Kedokteran UNUD gitu ya. Dan berarti main musik ini sebagai menyalurkan hobi gitu ya. Terus respon teman-teman gimana terutama ya di kampus pasti tiba-tiba jadi bisa jadi penyanyi Bali gitu. Ada nggak pengalaman itu? Ada sih sebenarnya, tapi mereka semua dukung sampai bos-bos tiang semua dukung sih. Ini kan karena pandemi kemarin orang nggak bisa pentas. Ya. Ari sendiri pertama kali mementaskan lagu Pop Bali disaksikan orang banyak itu kapan? Disaksikan orang banyak. Udah pernah pastinya kan setelah ini kan? Pernah di gini waktu nikah. Waktu pandemi waktu pandemi hanya lewat gini ya kan nggak bisa. Setelah pandemi kan boleh. Sempat nggak nyanyi di depan publik bahkan lagu Bali? Sempat di kebetulan ditunjuk sebagai juri waktu nikah, dipercaya di Tabanan nikah yang bawa. Sekalian pamerkan lagunya gitu ya. Sekalian itulah mau jadi juri gitu. Sekalian perform, ya mau tapi bawain lagu saya ya. Saya sekalian latihan gitu ya. Dan perasaannya gimana? Nyaman nggak atau artinya masih diliputi rasa nggak percaya diri? Sih nyaman aja sih Pak De. Sementara sih nyaman aja. Ini kayaknya nggak yakin ini kalau masih kan diliputi rasa tidak percaya diri gitu ya. Ada sih pasti rasa nikah karena. Tapi di mana rasanya perbedaannya Rik ketika dulu membawakan lagu pop berbahasa Indonesia bahkan Barat dan sekarang ada lagu berbahasa Bali itu gimana? Pasti bedanya kan dari kata-kata juga nikah, karena di Bali nikah cengkoknya terutama, cuman yang nikah masih itu yang mungkin buat saya gimana ya, benar agak menggending Bali gini ya, nanti takutnya nanti gimana ya gitu gininya. Tapi pertanyaan tanggapan orang seperti apa gitu. Cuman yang ya ngalir aja sih. Ya gini yang saya bisa saya berikan seperti. Kalau untuk lagu Pop Bali ini Ari dapat nggak mungkin minta pendapat, diskusi atau dan teman penyanyi Bali, benar nih sing apa kengken dan segala macam masukan gitu. Oh banyak, pernah sih nih ke tiang tanya lagunya, karena ketidakyakinan tiang nih ke saya yang tanya ke teman-teman juga gimana ini layak nggak
seperti ini ke saya menyanyikan lagu ini dan modelnya. Ya jalani aja beli, coba aja gitu. Kan sih teman-teman yang banyak mendorong. Sampai sekarang udah ada berapa lagu jadi yang diciptakan? Udah 15. Udah semuanya direkam? Sudah 15 single. Berarti dalam waktu kurang lebih 3 tahun ya? Ya. Sudah 15 single? Waduh. Hampir tiap bulan nggak? Ada. Karena saya ada gaya waktu pandemi ya, jalannya ya gitu jadinya. Ya. Tapi kan ada orang, nah ini mumpung ya Made ini dia juga sama omongan tadi masalahnya. Kalau kalau era dulu orang jadi penyanyi kan sulit. Harus beradu ke studio. Kalau sekarang gampang jadi penyanyi, asal punya modal kan. Kan tadi. Kalau tuh bilang punya modal, saya juga nggak bermodal sebenarnya Pak deh. Ya modal nekat aja sebenarnya. Modal nekat ya sebetulnya. Ya Nike dah. Tapi karena sekarang Nike zamannya sudah digital dimudahkan gitu ya. Itu semuanya lagu full berbahasa Bali atau ada juga lagu yang berbahasa Indonesia yang diciptakan? Lagu Indonesia ada, cuman dia nggak rekam. Belum direkam gitu. Ya, berarti fokus sekarang lagu Balinya dulu gitu ya. Cuman lagu Balinya pun nggak pure bahasa Bali karena ada campuran bahasa Indonesia. Indonesia. Iya, ada 1-2 kalimat masuk itu kan. Nah, yang pertanyaan ini juga mungkin perlu diklarifikasi. Di video klipnya Ari itu kan main sama band. Terus di rekaman juga menyatakan band. Ya. Tapi seringkali munculnya sendiri dan namanya De Ari. Nah itu gimana? Sebenarnya ini band atau solo? Bisa band, bisa solo, Pak De. Bisa band, bisa solo? Ya, tergantung dari request-nya. Karena request. Cuman yang lebih PD-nya sih sama band. Ya, kebetulan Niki... Karena memang terbiasa ngeband dari dulu gitu ya? Karena kebetulan juga teman-teman lama Niki yang tarik kembali. Yang dulu diajak ngamen bareng itu ya? Ini juga? Ya, Niki dah orang-orang yang dari dulu dia ngajak. Kebetulan ya mereka sangat support yang. Berarti waktu rekaman mereka juga yang main? Ya. Instrumennya gitu ya? Ya. Jadinya kalau mereka kan masih ngamen juga sekarang. Kecuali Ari yang tidak aktif ngamen kan masih tetap gitu ya. Umpamanya ada job datang, ini bisa main nih, saya tanya teman-teman gimana bisa main. Wih saya main, terpaksa ada saya solo gitu sih. Kalau mereka bisa main, ya bisa main kintan Pak De. Ya artinya fleksibel aja dan teman-teman gitu ya. Teman-teman pun sudah seperti ini fleksibel aja. Pokoknya main aja, nggak masalah kintan sih. Ketika Ari kemarin memutuskan untuk mencoba rekaman lagu pop Bali, kebayang nggak Ari artinya bahwa lagu pop Bali ini kengken deh gak? Irama apa gitu misalnya? Ya, Nika mungkin yang lapisannya sudah ke bawah ya karena sering ngamen Nika nih jadinya tiang nggak bisa memutuskan tiang harus main aliran A, tiang harus main genre B, nggak bisa sekali Nika. Kalau tiang di sini sih, kalau tiang di Deari Niki tiang fiestane all round mainkan segala jenis genre musik sih Nika biar masuk karena tiang saat buat lagu nih kan kita nggak tahu arahnya kemana nanti tanpa dan hasil diskusi dan teman-teman juga nggak tahu gitu kadang-kadang seperti ini makanya nggak berani matok saya rock saya reggae itu nggak berani. Berarti Ari pun ketika rekaman itu Ari nggak berani mengatakan ini harus begini nggak, tapi musyawarah ya masukan teman-teman gitu ya. Masukan dari teman-teman gimana enaknya kintan. Kalau yang menciptakan lagu full dari Ari? Yang menciptakan lagu, cuman aransemennya ada teman-teman. Dari teman-teman sama-sama gitu ya? Ada Widi, ada Yogi, ada Kumkum, ada Dewandi juga. Itu yang dulu sering diajak main juga? Memang gitu ya? teman dari SMP nih Kak Wade. Oh. Ya, memang teman-teman. Wah berarti awet ya pertahanan pertemanan dari dulu gitu ya? Memang pertemanan dari dulu nih Kak Wade. Jadi ingat lagunya itu ya, siapa namanya? Diana Warwick ya? That's what friend are for gitu katanya. Teman dari dulu ajak gerada geruduk aja rekaman lagu Bali. Tapi kalau dari dulu teman yang mungkin sering diajak ngamen atau keluarga, mereka merasa agak aneh atau gimana? Kok bisa jadi penyanyi Bali Janio gitu misalnya? Enggak sih Pak De, karena yang emang senang nyanyi aja sih karena gimana ya semua mendukung sih teman-teman kan nggak pernah juga main lagu Bali kan gitu. Cuman yang tawarkan konsepnya kayak ini, rencananya saya mau bikin musik kayak ini. Kalau tadi mumpung ngomong konsep, Ari sendiri membayangkan De Ari ini lagu pop Balinya seperti apa gitu artinya, bukan soal genrenya. Biasanya kalau ini lagu ketemu lagu sudah jadi satu, ini bakal jadi seperti apa ya gitu. Ari punya bayangan nggak Ari bahwa oh ini lagunya akan dibikin agak grande, oh ini lagunya akan dibikin agak gimana gitu.
Gimana? punya ide-ide gitu aja sih tiang kayaknya. Saya buat lagu kayaknya arahnya ke sini, arahnya ke sini. Cuman tetap tiang musyawarah sama teman-teman karena untuk musiknya mereka yang akan yang mengerjakan gitu. Gitu. Tapi ketika kemarin bikin lagu ini, Arik sendiri ada bukannya kiblat ya kita bilang, artinya ada nggak istilah yang karena Arik bilang ini baru pertama kali rekaman lagu Pop Bali sejak tahun 2019 itu, sempat nggak ibarat ngeliat coba lu dingang lagu ini untuk mencari inspirasi referensi itu ada? Ada banyak. Dan dari siapa misalnya? Dari Lolot ada, dari Timbut, dari Jun Bintang, Rai Penny. Otomatis lebih ke band jadi memang ada termasuk juga referensinya. Widi Widiana, dia kan penggemar beliau juga. Tapi kalau Arik nyanyi kayak cengkoknya Widi Widiana nggak pas ya. Nggak bisa. Susah banget. Nggak bisa. Ya memang arahnya ke pop lah jadinya sebenarnya gitu ya. Nah ini kan artinya udah terlanjur jadi videonya dan sudah dipublish dan orang tahu sekarang Arik jadi penyanyi lagu Pop Bali. Apa yang mau Arik lakukan setelah ini? Nah. Ibaratnya orang mengatakan udah sah jadi penyanyi band Bali gitu. Ya paling enggak sih karya-karya tiang bisa diterima di masyarakat Bali, pada khususnya di Mun bisa di Niko aja sih kaitannya nggak muluk-muluk lah tiang harus gini harus gitu, nggak bisa. Intinya simpel aja gitu. Simpel aja biar bisa diterima mantan Dumun kentan sih. Ya. Kalau kesulitannya selama ini apa, Dik? Dan 3 tahun ini 4 tahun ya dia. Kesulitannya ngumpulkan teman-teman kadang-kadang karena waktu mereka. Ijualkan video bukulan. Ternyata Arik lagi membutuhkan perhatian teman-temannya untuk karirnya. Saling dukung deh ya sebenarnya gitu ya. Pasti sangat mendukung teman-teman yang ini, makanya mereka udah tahu sifat yang kayak gimana, karena kita temannya kan bukan kemarin sore, udah dari sekian tahun. Nah, saya ingin nanya lagi Dik, masalah motivasi nyanyi lagu Pop Bali itu Dik. Kadang-kadang kan orang sebagian bahkan mungkin sebagian besar malah tidak bisa dilepaskan ketika rekaman lagu Pop Bali itu ya pasti apakah ingin menunjukkan eksistensi, popularitas, atau bahkan mungkin secara ekonomis. Nah, kalau Arik lebih kemana arahnya? Ke eksistensi aja sih nih Kak. Biar tetaplah berkarya, pangten kadean amor ya. Seperti Niko deh. Ya penting kan terus untuk masih mampu kan. Arik ngerasa telat nggak baru rekaman 2019? Padahal mulai musik 99. 20 tahun loh. Iya. Enggak sih Pak D. Karena enggak ada terlambat sih ya untuk belajar nih kan, katanya. Karena ada orang berpikir umur bomone gitu. Jiwa tetap muda Pak. Usia boleh tua, jiwa tetap muda gitu ya. Sing bisa ngoyong tiang dalam artian sempat sih vakum tiang berapa tahun nih karena kerjaan niki awalnya ngoyong mau malu nih udah bermain musik, cuman karena tiang sing bisa nilai niko aja tiang bisa Pak D. Hobinya di musik, makanya untuk mencurahkan ide apa hanya di musik aja. Di musik aja, makanya ben kan bener sing ngidang ngoyong nih san kadang telepon teman-teman. Kayak gini rencananya kan. Siap gitu. Berarti lagu-lagu yang diciptakan pun itu ya boleh dibilang berasal dari kegelisahan Arik sendiri langsung gitu. Ada sih juga dari kegelisahan teman-teman yang curhat datang ke tiang, beli yang gini. Oh Niko tiang pestannya tiang coba buatkan lagu dan tiang kata, tapi tetap yang ada yang curhat umpami, tetap yang usahakan memposisikan diri tiang kayaknya tiang yang punya masalah nih baru nih tiang biar dapat feel lagunya itu gitu ya. Baru tiang curahkan ke genjreng dulu lah, nanti biar bawaannya kan katanya orang kayak Deddy Kempot bilang nyanyi itu dengan hati. Betul. Seperti Nika sih Nika. Dari sekian lagu yang udah diriliskan ada Tanpamu, ada Megedi juga, termasuk juga ada Masa Lalu. Nah yang paling berkesan atau mungkin ada keunikan tersendiri dan proses penggarapannya mana, Rik? Yang pertama Pak De, Detu Sangat Tangel. Karena yang pertama itu yang berkesan gitu. Ya. Karena itu belum tahu apa-apa waktu belum itu. Belum tahu apa-apa, sama sekali belum tahu. Awalnya kan bertiga nih sebenarnya, teman bertiga, teman gini. Belum format band. Belum format band nih hanya solo awalnya nih tiang sebenarnya, karena mereka nggak mau kelihatan di belakang layar aja lah, Kentan. Cuman karena kesibukan yang panggil Widi aja Kentan tapi
ngomong-ngomong gimana ini ya cariin aja gini Rik, ngapain kamu solo, kamu kan band ininya band, ya sudahlah panggil teman-teman yang dulu, oke nah ya siap bantu ya akhirnya ya ke band jadinya Kentan Badai. Itu lumayan cepat ya waktu itu, sekian langsung boleh dibilang di drill lagunya hampir 2 bulan muncul lagi. Karena yang sudah persiapkan ya Pak De, lagu-lagunya sudah yang persiapkan beberapa nih ke. Cuman karena tadi Tiang bilang Tiang nggak pede lah nih ke, makanya Tiang nggak berani untuk nge-push gini. Tapi akhirnya setelah pertama selesai, yang ditutup tangga-tangga, ya sana coba pesuang nih. Kalau masukan dari entah dari teman-teman yang menyaksikan langsung atau mungkin dari netizen yang lihat di YouTube dan segala macam, ada nggak komentar yang paling berkesan bagi Arik yang membuat Arik menjadi makin termotivasi untuk terus lanjut? Kesan-kesannya sih kebanyakan nih ke yang membangun sih, kritik-kritik yang membangun. Niko yang membuat yang termotivasi jadinya untuk ya lebih berkarya di musik Bali niki Pak De Kentan. Dan nggak kebayang mau jadi musisi sebenarnya. Enggak sebenarnya Pak De. Kalau Arik sendiri ngelihat perkembangan lagu pop Bali sekarang itu seperti apa Arik sebenarnya? Sehingga Arik berani memutuskan coba nih bareng terjun di dalamnya gitu. Ya sekarang kan banyak sekali ya bermunculan penyanyi yang bagus-bagus. Cuman gimana ya, saya kayak bilang tadi saya nggak bisa diem dalam artian nggak ingin berkarya gitu Pak De. Makanya yang ya sudahlah siapa nak kini ada aneh cerita nak mendagang Kentan modelnya Pak De, ya sudahlah yang terjun aja Kentan sekalian basah dah sekalian. Sekalian apa istilahnya orang kepalang basah mandi sekalian gitu ya. Bila perlu langsung mememan gitu. Biar pas gitu ya. Tapi kalau support keluarga gimana ini? Karena kan ya kalau mau jujur ya hitung-hitungan kan. Tadi dari arranger berapa kata lagu? Arrange 1,5 lagu. Nah arranger ya kok lagu ciptakan sendiri. Dari arrange, rekaman, video klip itu lumayan habisnya. Dan ini bom molas mengulah deh. Dia bertambah modal. Kurenan sih ngamuk-ngamuk deh. Karena dukungan teman-teman Pak De, nggak terlalu banyak sih yang menghabiskan. Karena musisinya aja saya ada membayar Pak De. Bang Maya ya kayak maksudnya nih gitu. Aman Maya sebut metimpal. Udah menunggu kan lagi. Karena lebih kebersamaan jadi proyek itu ya. Keras faktor kebersamaan. Kalau nggak bisa dia Pak De. Ya ini salah satu, bukannya berarti kita meremehkan teman kan, tapi salah satu tips juga mungkin bagi teman-teman yang ingin berkarya, inilah gunanya punya teman lagi ya, itu lagi lagunya That's What Friends Are For kan gitu jadinya kan. Tapi temannya yang benar-benar Kentan. Ya, bukannya benar-benar support, saling dukung, benar berteman gitu loh. Iya, nothing tulus gitu ya, ada namun itu kan. Kalau yang ini kan ya karena pemunculannya relatif baru belakangan deh. Ketika Arik kemudian ketemu atau bahkan mungkin sempat kontak kenal dengan penyanyi Bali yang anggaplah yang sudah punya nama segala macam, gimana perasaannya Arik? Tetap harus gini. Ada nggak artinya udah pernah ketemu artinya apalagi ketika main misalnya ketika pentas ketemu dengan penyanyi atau grup band Bali yang udah punya nama, kadang ada dong, udah hati atau gimana? Arik seperti itu nggak atau artinya Arik justru ini kesempatan untuk misalnya dekat dan kenal dengan sih Kentan, kesempatan untuk tahu musisi-musisi Bali lebih jauh lagi Kentan sih ya. Nggak silang. Dan PD memperkenalkan diri juga gitu kan. Kentan sih. Yang mental belum sih sana Pak De. Nah, itu yang sulit orang bilang kan ngalih mental tuh deh. Lagu luang tapi yang bani tampil di depan publik buat apa juga kan gitu kan. Karena Nika udah karena sering ngamen dulu, Nika kan keras Nika faktor mentalnya. Ya artinya ketika walaupun dibilang Arik baru muncul, sebenarnya udah matang karena backgroundnya karena memang musisi kan gitu kan. Kalau balik lagi deh yang tadi, kenapa nggak dari dulu kepikiran lagu Bali itu? Udah Pak De dan mending yang Marajani mungkin direstui sama alam semesta. Dan di pikiran lagunya di Purple kan gitu deh. Ingatnya Smoke on the Water. Buat sih yang sempat cuman lagu-lagu barat, lagu Indonesia. Lagu barat sempat bikin juga. Sempat bikin. Festival-festival kan kebanyakan Kentan ada ciptaan sendiri Kentan. Tapi itu nggak pernah direkam lagu barat dan lagu Indonesia. Pernah direkam cuman dia nggak publikasikan.
Ya. Pasti alasannya lagi nggak percaya diri Ya. lagi. Nggak. Salah satunya itu juga. Ya, siapa tahu sekarang setelah Gelebugin Bulan yang terakhir ada lagu Nyolong Semara itu, Ya, kalau ada. itu mulai dikenal banyak orang, mudah-mudahan harga percaya diri mulai naik lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau yang lagu terbaru tuh boleh diceritakan nggak gimana prosesnya Nyolong Nyolong Semara Semara itu, Ya. itu lagu salah satu teman saya yang curhat dengan cerita sesuai dengan cerita lagu itu, dan makanya tiang, sempat biasa jadi aneh di ceritanya, menarik asalnya. Sebab ceritanya. Ya. Tapi lagunya sing lagu sedih. Oh. Sedih nih kok, Pak De. Iramanya? Iramanya sedih. Boleh nggak dimainkan dikit? Ri? Oh iya. Oke. Kayaknya lagunya. Kura-kura dalam perahu. Ri. Dini beli satya mengagungkan cinta udah itu nyolong semara bernyamagaburan. You make me broken heart, sengit dan menampi janji suci dan sing mengerti. Ya, ini beda ya dengan Gelebugin Bulan tadi, beda gitu. Ya, Pak De. You make me broken heart gitu. I hate you. I hate you, but I love you. Nah, Ri, kalau ngomong soal lagu ciptaan ini kan kayak kebetulan memang karena ada bahasa yang bervariasi ya, seperti ya ini mungkin bukan pertama kali kan, dulu ada Kiss, temenan juga banyak. Tapi Ari dapat referensi kata kosakatanya itu dari mana, Ri? Nika pun tiang tenuning Pak De, hanya mengalir seperti Nika mantan sih Pak De. Artinya dalam pikiran dia, gini buat gitu. Referensinya sih nggak gini juga. Kadang kan ingat-ingat lagu-lagu yang tiang bawakan dulu juga masih kinten, lagu-lagu barat nih kan banyak juga kinten. Kadang-kadang dari sana juga inspirasinya kinten. Artinya hasil yang ada sekarang ini adalah buah dari pengalaman yang dulu juga sebenarnya gitu kan. Banyak nih kasih. Ada kalau Ari, ini makanya saya bilang nih kemarin ada Deboy ya, dia ada Deboy Pandi juga sama dia baru munculnya setelah COVID dan ternyata ngegas juga dalam waktu singkat belasan. Kalau bedanya Deboy agak solo kalau ini gas ngeband. Ya. Setelah kondisi normal sekarang, setelah COVID berlalu, peluang untuk terbuka untuk lebih pentas dan segala macam, yang terbayang di benak Ari apa gitu untuk lebih membesarkan atau lebih mempopulerkan lagu-lagu ini? Ya bisa diberikan kesempatan untuk panggung tentunya Pak De. Kalau kan Nika yang agak sulit soalnya Pak De, karena zaman yang lihat sih sekarang Niki yang kebanyakan yang dipakai Nika yang sudah punya nama Nika Kintan Pak De. Ya jadinya kita kedepannya nggak bertiang musisi baru di musisi Bali Nika, jadinya kaderisasinya Nika tan wenten Pak De. Ya itu yang perlu digarisbawahi ya. Nika Pak De. Kaderisasi atau boleh dibilang ya gimana regenerasi penyanyi pop Bali itu sebetulnya penting juga gitu kan. Karena yang lihat banyak sekali sebenarnya yang bagus-bagus untuk penyanyi Bali yang belum di up nih Pak De. Belum di up atau mereka juga belum percaya, Kak Arik belum percaya diri untuk tampil kan gitu kan. Nah kalau Arik sendiri ngelihat peluang ke depan untuk lagu pop Bali itu seperti apa Arik sebenarnya? Peluangnya sih. Ya pasti selain nyanyi Arik juga pasti ngikuti tren perkembangan itu kan. Yang lihat sih kedepannya lebih bagus sih kayaknya Pak De, karena sudah bisa menjadi lagu di rumah sendiri dengan Pak De ya. Kita di Bali terutama nih bahkan sudah hampir ada yang ada yang keluar malah kan juga bulan itu kan misalnya. Yang lihat kedepannya kayaknya bagus Niki dan sih Pak De. Nah yang kalau dari sekian lagu yang Adik ciptakan itu, yang paling selain yang pertama tadi ya gitu artinya, yang paling punya kesan tersendiri gitu, lagu yang mana mungkin? Gelebugin Bulannya. Gelebugin Bulan karena Nika lagu yang bergenre reggae yang pertama kali saya ciptakan. Artinya yang sudah pernah dicoba tadi pop biasa, pop melo kan, reggae ada, rock juga ada gitu. Artinya seperti yang Adik katakan di awal ya Bab. Musik yang Adik bawakan itu bisa apa aja nantinya gitu ya. Karena tiang open untuk segala jenis aliran musik Kintan. Kalau orang nanya, nah ibarat orang jualan kan, bahkan pasti ada
nilai jualnya gitu, point of sellingnya apa? Nah, kalau di Arik itu ciri khasnya apa? Kata teman-teman kayaknya Biar sih percaya diri kata teman-teman gitu gimana? karena Nika pun teman-teman seperti teman-teman yang katakan katanya dari musik Tiang Niki kita orangnya kita menonjolkan emang karakter vokal Tiang katanya yang punya ciri khas gitu. Dari sisi vokalnya gitu ya. Nika, walaupun genrenya apapun tetap Orang dengar oh ini dari seperti Nika katanya Pak De. Itu berarti kan terbentuk dari pengalaman ngamen sekian tahun dulu itu gitu ya. Mungkin Pak De. Salah satunya mungkin karena Nika. Kalau misalnya ada kesempatan bekerja sama atau collab dengan penyanyi maupun band lagu pop Bali yang lain, kira-kira kepingin kerja sama dengan siapa, Dik? Collab dengan siapa? Collab banyak. Dengan Kira-kira siapa misalnya? dengan Lolot, yang band-bandnya Nika dengan Lolot mau dengan Dibut mungkin atau Jun Bintang gitu. Siapa tahu tuh Krisna nonton ini, Jun nonton atau Debawa nonton. Iya. Diari satu saat siap diajak bekerja sama collab dan siapa tahu ya. Kangwang kan kita ada itu aja intinya makanya Kangwang gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kepuasan menjadi musisi itu di mana, Rik? Yang Rik rasakan sekarang ini? Gimana ya kepuasan boman genjerang-genjreng kan jadi hilang mas stres Pak De dan udah. Berarti kepuasan. Ya ini karena kebetulan dari kebetulan jadi staf di Fakultas Kedokteran pasti tahu. Berarti ada relevansinya antara musik dengan apa istilahnya dengan mainnya dengan artinya ya psikologis seseorang itu pasti Pak De. Ya karena di kantor pun kalau lagi mumet harus nyetel musik gitu kan. Ya kalau Tiang sih seperti ini kalau stres saja Tiang masuk studio udah genjerang-genjreng udah kita udah bisa dah dilepaskan. Berarti musik salah satunya untuk ya healing juga sebetulnya. Healing untuk menurunkan stres itu juga gitu ya. Oke, nah satu lagi Rik. Harapan Rik terhadap perkembangan lagu pop Bali seperti apa, Rik? Harapannya ke depannya biar salah satunya tetap menjadi musik di rumah sendiri dan ke depannya bisa lebih baik lah Kenten perkembangannya dan Nika sayang lebih bervariasi juga dan ada wadah atau tempat untuk musisi baru yang lebih gini apa namanya biar bisa lebih semuanya terakomodir kan itu juga ya dan orang makin tahu bahwa musik di Bali itu sangat beragam genrenya banyak itu apa kan Ali ada kan gitu ya. Oke ya terima kasih Rik obrolannya dengan Oke Made. Semua sekali semoga belasan lagunya tadi bisa ya mungkin itu semuanya udah di-upload ya? Udah, sampun. Oke, yang mungkin yang belum sempat lihat bisa diklik nanti dicari lagu-lagunya Diari dan kita buktikan kalau dia bilang nggak ada apa-apanya kita buktikan bahwa lagunya itu memang ternyata ada apa-apanya. Terima kasih Rik udah ngobrol dengan Kemade, tetap semangat berkarya dan jangan lupa salam sejahtera kopi hangat.